Dengan menggunakan operasi aljabar sederhana yang keliru, kita dapat menunjukkan bahwa 2 ini sama dengan 1. Ya. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari pembuktian palsu itu. Ya. Misalnya kita punya bilangan A yang sama dengan B. Sekarang kedua ruas kita kalikan dengan A, maka kita akan peroleh A kuadrat dan juga AB. Sekarang kedua ruas kita kurangkan dengan B kuadrat. Ya. Dengan sifat pemfaktoran, kita akan punya A kurang B dikali A tambah B. Dan kemudian di sisi sebelahnya kita akan punya, pakai sifat distribusi, kita akan punya B dikali A kurang B. Nah, karena kedua ruas mengandung A kurang B, kita bisa bagi kedua ruas dengan A kurang B. Kita bagi A kurang B, kita bagi A kurang B. Nah, di sini kita akan peroleh A tambah B sama dengan B. Tapi berdasarkan pemisalan kita, A ini sama dengan B. Jadi kita bisa ganti menjadi B plus B sama dengan B. Jadinya kita peroleh 2B sama dengan B. Karena kedua ruas kembali mengandung B, kita bisa bagi dan akhirnya kita akan peroleh ya 2 sama dengan 1. Tentu saja ini adalah pembuktian yang salah, pembuktian yang keliru. Kira-kira bisa melihat kekeliruannya ada di bagian mana? Apakah ada di baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam? Kira-kira ada di baris keberapa? Ya, tentu saja yang merupakan kekeliruan dari pembuktian palsu kita ini adalah ini. Terdapat pada baris ketiga. Apa yang sebenarnya terjadi pada baris ketiga adalah kita melakukan pembagian dengan 0. Perhatikan bahwa A dikurang B atau A itu sama dengan B, maka A ini ketika dikurangkan dengan B itu akan sama dengan 0. Dan di sini kita melakukan pembagian dengan 0, di mana kita membagi dengan A kurang B yang jelas-jelas adalah 0. Nah, ini adalah salah satu penyebab mengapa kita meninggalkan pembagian dengan 0 itu sebagai sesuatu yang tidak terdefinisi. Nah, contoh yang lain adalah seperti ini. Saya punya bilangan 1, kalau dikali 0 hasilnya 0, karena setiap bilangan dikali 0 hasilnya 0. Kemudian 0 dikali 0 juga hasilnya 0. Nah, karena 0 itu sama dengan 0, maka ya karena ini sama dengan 0, maka 0 itu adalah 0 kali 0. Sementara perhatikan bahwa 1 kali 0 ini juga hasilnya 0. Berarti 1 kali 0 itu juga sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita asumsikan kita dapat melakukan pembagian dengan 0 atau kita definisikan pembagian dengan 0, maka kita bisa bagi 0 di sini. Dan ini kita bisa kita coret dan kita punya bilangan apa? 0 sama dengan 1. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat aneh ya, karena 0 sama dengan 1, 2 juga sama dengan 1 gitu ya. Dan bahkan yang lebih parah lagi ketika kita mengizinkan pembagian dengan 0 adalah hal-hal seperti ini. Ini yang paling parah ketika kita mengizinkan pembagian dengan 0. Karena kita punya hubungan 0 sama dengan 1, maka setiap bilangan real X yang adalah X dikali 1 ya betul ya, X kali 1 ya X sendiri gitu ya. Dan kita di sini bisa peroleh hubungan bahwa ya 1 gitu ya, 1 itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita peroleh X dikali 0 gitu ya. Setiap bilangan yang dikali 0 itu adalah hasilnya 0. Nah, dari sini kita peroleh hubungan bahwa setiap bilangan real itu sebenarnya sama dengan 0. Lah, ini kacau sekali. Artinya 1 itu tidak punya arti lagi. Bilangan 1, 2, pi, akar 3, akar 4 ini jadi nggak berguna lagi. Kenapa? Karena ya semuanya ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi bilangan real yang tadinya garis, suatu number line ya, suatu garis, sekarang dipres semua ke satu titik aja, ke 0.
Itulah yang terjadi ketika kita mengizinkan pembagian dengan nol. Yang kita lakukan selama ini adalah sejauh ini adalah ketika kita melihat dari kacamata aljabar. Nah, tapi kalau kita melihat dari kacamata analisis, ya itu sedikit berbeda gitu ya. Gantinya kita bertanya 1 bagi 0 itu berapa ya? Kita bertanya 1 bagi X itu berapa? Sama dengan berapa ketika X itu dekat dengan 0. Ya, dekat ini pakai tanda kutip. Grafik fungsinya seperti ini. Fungsi 1/X itu grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah grafik fungsi X. Ya. Ini grafik fungsi fx sama dengan 1/X ya. Ini X, ini Y-nya. Nah, perhatikan di sini bahwa ini adalah titik originnya. Ketika X-nya ini dekat dengan 0 dari kanan, fungsinya akan menuju tak hingga ya. Jadi kita lihat bahwa ketika X mendekati 0 dari kanan, kita simbolkan seperti ini, maka 1/X ini mendekati tak hingga. Tapi kalau kita mendekati 0 dari kiri, X itu atau 1/X itu akan menuju minus tak hingga gitu ya. Di sini jadi kita punya ketika X mendekati 0 dari kiri, maka 1/X ini menuju tak hingga. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini bahkan bilangan-bilangan yang di dekat 0 aja ini nggak agree atau nggak setuju mereka mau kemana gitu ya. Makanya pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Kita akan lihat lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan limit X menuju A untuk suatu fx itu sama dengan L. Ini artinya apa gitu ya dalam matematika. Kita akan melihat ini secara rigoros. Sekian untuk kali ini.